Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan ayat 235 sampai dengan ayat 237 dari surah Al-Baqarah, masih pada juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'idunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu qadatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matta'uhunna 'ala musi'i qadaruhu wa 'ala muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ayat 235. Tidaklah dosa atas kamu dari hal peminangan perempuan yang kamu sindirkan atau apa yang kamu simpankan dalam dirimu. Allah mengetahui bahwasanya kamu akan mengenang perempuan-perempuan itu. Tetapi jangan kamu berjanji dengan mereka itu secara rahasia. Tetapi hendaklah kamu katakan kata-kata yang sopan dan jangan kamu tentukan ikatan nikah sehingga sampai catatan kepada janjinya atau iddah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dirimu masing-masing. Sebab itu hati-hatilah terhadapnya dan ketahuilah bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang. 236. Tidaklah ada halangan atas kamu jika kamu mentalak perempuan selama tidak kamu sentuh mereka atau sebelum kamu tentukan kepada mereka mahar yang difardukan, dan berilah mereka bekal, yaitu bagi orang yang berkelapangan sekedar lapangnya
dan bagi yang berkesempitan menurut kadarnya pula, yaitu kebekalan yang sepatutnya, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Dan jika kamu talak mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal telah kamu tentukan untuk mereka mahar yang difardukan itu, maka separuhlah dari apa yang kamu fardukan itu, kecuali jika mereka maafkan atau memberi maaf yang di tangannya terpegang ikatan nikah itu. Dan bahwa kamu bermaaf-maafan itu dialah yang lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah melihat. Terkena hati kepada perempuan dalam iddah. Terhadap seorang perempuan yang dalam iddah kematian suami atau perempuan yang telah talak ba'in, tidak dapat surut lagi suaminya yang pertama sebab sudah talak 3. Bolehlah seorang laki-laki menaruh hati dan bercita-cita kalau telah sampai iddahnya hendak meminang dia. Tidaklah dosa atas kamu dari hal peminangan perempuan yang kamu sindirkan atau apa yang kamu simpankan dalam hati dirimu. Allah mengetahui bahwasanya kamu mengenang-enang perempuan-perempuan itu. Pangkal ayat 235. Pada pangkal ayat ini kita diberi petunjuk bahwasanya peraturan syara agama Islam itu bukanlah suatu peraturan yang kaku dan beku, melainkan membuka apa yang terbuhul dalam hati seseorang. Dan lahir ayat pun memberikan petunjuk bagi kita akan kasih sayang Tuhan kepada hambanya laki-laki dan perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya seseorang lelaki yang ada hati kepada seseorang perempuan janda yang masih dalam berkabung atau perempuan janda dari talak ba'in, talak 3 yang tidak bisa rujuk lagi, tidaklah dia berdosa jika dimulainya pinangan atau telangkai secara sindiran, atau dia simpan saja satu cita-cita dalam hati akan meminang perempuan itu jika iddahnya sampai. Tuhan menegaskan mengapa orang itu tidak berdosa. Inilah sebab perasaan cinta yang ada dalam hati adalah tumbuh sendiri termasuk tabiat laki-laki terhadap perempuan. Sedangkan menyampaikan pinangan dengan sindiran lagi tidak berdosa, apatah lagi hanya menyimpan perasaan. Itu sebabnya maka Tuhan menjelaskan di lanjutan ayat bahwa Tuhan mengetahui bahwa kamu selalu berkenang-kenang akan Dia. Bahwa kamu selalu terkenang-kenang akan Dia. Sebagai pepatah Melayu, mabuk kepayang siang tidak tersenangkan, malam tidak tertidurkan. Di sini kita bertemu beberapa kalimat yang menghendaki pengertian dan pengupasan. Pertama, bertemu kata-kata aradtum. Aradtum yang berasal dari ta'rid, artinya yang kamu sindirkan. Az-Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf, ahli seni yang mendalam rasa seninya dalam hal bahasa, mengatakan bahwa ta'rid atau sindiran ialah menyebut barang sesuatu yang orang dapat memahamkan bahwa yang dimaksud bukan itu. Lalu beliau berbuat sebuah misal tentang seorang yang berhajat mengatakan kepada orang tempat dia berhajat itu, saya datang kemari ialah untuk mengucapkan salam kepadamu dan karena ingin memandang wajahmu yang mulia. Maka oleh karena perempuan itu halus perasaannya, dapatlah dia memahami bahwa dia bukan semata-mata datang hendak mengucapkan salam atau menantang wajahnya, melainkan lebih jauh dari dan dalam dari itu. Kata-kata kedua ialah kitbah, artinya pinangan atau telangkai. Kalau dibaca dengan kata kha baris di depan, yaitu khutbah, berarti dia pidato. Maka dalam ayat ini dapatlah kita memahamkan bahwa seorang perempuan yang masih dalam iddah berkabung atau iddah ba'in boleh ditelangkai, boleh dipinang asal saja dengan cara sindiran. Jangan memakai kata yang tepat, sebab dia sendiri pun belum boleh menjawab dan memutuskan pada waktu itu. Misal yang dikemukakan Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf itu hanyalah semata-mata misal. Kita pun dapat mencari perkataan sindiran yang lain lagi. Bahasa dan sopan santun kita pun punya banyak cara di dalam menyindir. Misalnya, terlanjur kata perempuan itu, nasib saya, suami saya sudah meninggal, siapa lagi yang akan sudi melindungi saya. Lalu disambut oleh lelaki yang jatuh hati itu, serahkanlah diri enti kepada Tuhan, pasti akan ada orang yang akan melindungi, dan lain-lain sebagainya, asal sopan dan jangan dahulu bertepat-tepat. Atau suruh perempuan lain yang dekat dengan janda itu mengatakan kepadanya, rupanya sepulang itu ada menaruh hati kepada saudara, tetapi didiamkannya sebab saudara masih dalam iddah. Kemudian datanglah sambungan ayat guna menjaga pinangan orang itu, harus tetap bersikap sindiran, jangan melanggar. Tetapi jangan kamu berjanji dengan mereka itu secara rahasia, karena hati telah mabuk kepayang, janganlah sampai melanggar batas. Lalu diadakan pertemuan rahasia dengan perempuan itu, lalu mengikat janji akan kawin, sebab perempuan itu masih dalam iddah dan adalah jauh daripada kesopanan kalau perasaannya diganggu dengan kenangannya kepada mendiang suaminya dipecah oleh rayuan lain. Demikian juga perempuan yang dalam iddah talak ba'in, tetapi hendaklah kamu katakan kata-kata yang sopan. Di dalam ilmu nahu, tetapi di sini adalah pengecualian terputus, istisna munqati'. Artinya bahwa kamu tidak mengadakan perjanjian rahasia dengannya. Yang boleh hanya kata-kata yang sopan, kata-kata yang ma'ruf, yang diakui bahwa kata dan sikap itu tidak menyalah pada pendapat umum. Tegasnya kembali kepada cara yang pertama tadi juga, yaitu secara sindiran yang halus. Oleh sebab itu janganlah kita salah mengartikan ayat. Lalu kita katakan bahwa perjanjian rahasia tidak boleh kecuali kalau pertemuan rahasia itu memakai kata-kata yang sopan belaka. Bukan maksud ayat yang demikian.
Pertemuan rahasia di antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak disaksikan oleh orang lain adalah khalwat yang sangat dilarang syarak dan tidak ma'ruf. Betapapun sopannya dibicarakan, namun bahayanya amat besar. Sedangkan berkhalwat dengan perempuan lain yang tidak dalam iddah lagi terlarang, apatah lagi berkhalwat dengan perempuan yang dalam iddah. Kemudian datang larangan yang lebih tegas lagi. Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah sehingga sampai catatan kepada janjinya. Guna menguatkan keterangan di atas tadi, meskipun dalam kata sindir menyindir kedua belah pihak dengan cara yang sopan santun, sudah ada kesepakatan, namun sebelum lepas iddah belumlah boleh mengakad nikah. Hendaklah kedua belah pihak sama-sama sabar menunggu iddah itu. Lantaran itu pula maka lanjutan ayat lebih dijelaskan lagi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kamu masing-masing, sebab itu hati-hatilah terhadapnya. Lanjutan ayat ini adalah menunjukkan kontrol Tuhan atas jiwa manusia, supaya mereka jangan terlalu memperturutkan perasaan. Tuhan tidak menutup mati perasaan itu. Tuhan tidak memandang berdosa jika ada perasaan tersembunyi, dengan terus melangkai dengan sindiran. Tetapi Tuhan akan murka kalau sekiranya perasaan diperturutkan lalu melanggar kesopanan sampai berkata tepat kepada orang dalam iddah. Dan pada ayat yang sebelumnya telah diperingatkan kepada perempuan yang dalam iddah berkabung itu supaya dia menahan diri menjaga kesopanan. Tuhan pun dengan irama ayat ini dapat kita ketahui lebih senang jika sehabis iddahnya perempuan itu mendapat suami yang baru. Jangan terlalu lama hidupnya terlantar, tetapi tinggal menenggang Tuhan itu janganlah diterima dengan salah. Lalu di akhir ayat Tuhan bersabda, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Dengan tutupan ayat ini masih dapat kita menyimbahkan rahasia bahwa kena hati dan meminang dengan sindiran itu adalah keadaan yang berhadapan dengan beberapa kesulitan. Maka jika terjadi beberapa kejanggalan yang tidak sengaja, yang bukan sengaja melanggar, dapatlah diampuni oleh Tuhan. Dan ayat ini pun memberikan isyarat bahwa kalau dapat, janganlah diperturutkan rasa hati itu. Dengan ayat ini pula Tuhan memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan yang dalam iddah itu menerima dengan diam segala pinangan yang disindirkan kepadanya, tetapi belum menjawabnya dengan sesuatu keputusan. Supaya kelak bila sampai iddahnya dia memilih kalau yang memindang sindir itu berdua bertiga. Dan pada masa itu karena iddahnya telah sampai, wali penjaganya dalam iddah itu tidak boleh menghambatnya lagi kalau akan keluar asal menurut yang ma'ruf sebagai disebut dalam ayat 240 di atas tadi. Talak sebelum disetubuhi. Tidaklah ada halang atas kamu jika kamu mentalak perempuan selama tidak kamu sentuh mereka atau sebelum kamu tentukan kepada mereka mahar yang difardukan. Pangkal ayat 236. Untuk mengetahui kedudukan ayat ini, yaitu boleh menceraikan istri sebelum disentuh, tegasnya sebelum dicampuri, dan boleh pula sebelum maharnya dibayar. Hendaklah kita ketahui adat istiadat setengah negeri dalam Islam, terutama ketika ayat ini turun. Seorang gadis mempunyai juga suatu kewajiban yang mulia di samping akan bercampur gaulnya dengan suaminya, ialah menghubungkan di antara dua keluarga supaya lebih akrab. Sampai sekarang di negeri-negeri Islam yang belum kemasukan pengaruh barat atau di negeri-negeri timur seumumnya masihlah kuat dan penting hubungan ipar besan di antara kedua keluarga itu, sehingga berkesan menjadi pepatah di beberapa negeri ini di Indonesia kita ini. Yang nikah adalah mempelai sama mempelai, tapi yang kawin adalah keluarga dengan keluarga. Kadang-kadang seorang orang tua yang mempunyai anak perempuan menawarkan anaknya kepada seorang laki-laki yang dia sukai, terlebih-lebih untuk memperkarib persaudaraan, dan laki-laki menerimanya. Kemudian kawinlah mereka. Kemudian ternyata bahwa perempuan itu tidak suka kepada suaminya, atau si suami tidak suka kepada perempuan itu, padahal mereka belum lagi campur sebagai suami istri. Maka pada waktu itu sebelum berlarut-larut bolehlah mereka bercerai. Dan dalam hal yang lain lagi, meskipun seketika akad nikah sudah wajib diterangkan berapa mahar akan dibayar, ada pula yang berjanji bahwa mahar itu tidak tunai dibayar hari itu, melainkan dijanjikan dari lain. Maka kalau keputusan bercerai talak juga akan terjadi, tidaklah mengapa, artinya boleh mentalak sebelum mahar dibayar. Tetapi di lanjutan ayat diterangkan kewajiban mentalak istri sebelum dicampuri atau sebelum mahar dibayar, dan berikanlah mereka bekal, yaitu bagi orang yang berkelapangan sekadar lapangannya. Tegasnya, berilah perempuan itu uang pengobat hatinya kalau engkau orang kaya, berilah menurut ukuran kekayaanmu, dan bagi yang berkesempitan menurut kadarnya sekadar kemampuannya pula. Lalu dijelaskan apa macamnya bekal dan pengobat hati itu, yaitu bekal yang sepatutnya, sekali lagi yang sepatutnya atau yang ma'ruf, yaitu yang patut menurut kebiasaan di tempat itu dan di masa itu. Dan di ujung ayat lebih ditegaskan lagi, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Ujung ayat 236. Inilah pendidikan budi pekerti yang sedalam-dalamnya kepada orang yang beriman. Sebab meskipun dua suami istri tidak jadi melanjutkan pergaulan, diorak buhul sebelum berlarut-larut, meskipun akan bercerai, janganlah meninggalkan jejak yang tidak baik di hati keluarga kedua belah pihak. Jangan menimbulkan kesan pada orang luaran bahwa bercerai karena perempuan itu tidak baik, sehingga walaupun mereka berdua yang bercerai, kekeluargaan kedua belah pihak masih tetap berbaik-baikan dan orang luar tidak mencela. Lebih baiklah kita berpegang teguh langsung pada Al-Quran ini, sebab di kalangan ulama fikih ada juga pertikaian, setengah mengatakan wajib, setengah mengatakan mandub atau sunat saja membayar uang pengobat hati itu.
Kita pegang ujung ayat yaitu bahwa ini adalah kewajiban bagi orang yang ingin berbuat baik, yaitu muhsinin, dikata ihsan. Bukankah sebagai muslim kita beragama memegang 3 rangka yang tidak terpisah, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ialah beribadat kepada Allah seakan-akan Allah itu kelihatan, dan walaupun kita tidak dapat melihat dia, namun dia tetap melihat kita. Sebab itu pula maka ahli-ahli tasawuf mengatakan bahwa iman untuk hati, Islam untuk amal, dan ihsan untuk perasaan. Alangkah malangnya hidup orang yang tidak berperasaan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah SAW, ketika menceraikan seorang istrinya telah mengirim uang pengobat hati ini 10.000 dirham. Uang 10.000 dirham dari seorang sebagai Sayyidina Hasan adalah ma'ruf, patut. Tetapi ketika menyampaikan uang itu masih beliau berkata dengan segala kerendahan hati, uang itu hanya sedikit dari seorang kekasih yang terpaksa berpisah. Uang obat hati itu dinamai mut'ah, benar-benar pengobat hati yang luka karena bercerai. Tetapi apa boleh buat? Ada masa bertemu, ada masa berpisah. Dan jika kamu talak mereka sebelum kamu menyentuh mereka, artinya sebelum disetubuhi, padahal telah kamu tentukan untuk mereka mahar yang difardukan itu, maka separuhlah dari apa yang difardukan itu. Pangkal ayat 237. Di ayat sebelumnya sudah dinyatakan bahwa kalau bercerai berilah uang pengobat hati. Bagaimana tentang mahar? Kalau belum lagi bercampur, maka mahar yang telah ditentukan itu wajib dibayarkan separuh. Kalau misalnya telah dibayar 10.000, maka yang dibayar hanya 5.000. Kalau mahar ketika nikah telah dibayar habis, maka pihak yang perempuan hendaklah mengembalikan 5.000. Dan kalau belum dibayar sama sekali, maka si lelaki wajib menyerahkan 5.000 saja. Ini adalah lain dari mu'ah tadi, kecuali jika mereka maafkan, yaitu perempuan itu memaafkan atau memberi maaf yang di tangannya terpegang ikatan nikah itu, yaitu pada laki-laki, sebab dia berhak membuka bol ikatan nikah dengan lapas talaknya. Di sini dibuka sekali lagi untuk kedua belah pihak pintu berbuat kebaikan, ihsan. Peraturan sudah ada. Mahar yang wajib hanya separuh sebab belum sampai bersetubuh. Tapi peraturan yang ditentukan Allah itu tidak berlaku lagi karena di antara kedua belah pihak ada yang memaafkan. Di sini didahulukan menyebut kalau perempuan itu memaafkan. Dia dianjurkan terlebih dahulu memberi maaf sebab dia telah mendapat uang pengobat hati. Tetapi kemungkinan berbuat baik masih dibukakan bagi laki-laki. Silakan pula dia memaafkan sehingga kalau mahar telah dibayarkan kontan beres, dia berkata tidak usah dikembalikan lagi atau dibayarnya sama sekali. Si perempuan atau walinya sebagai wakilnya mengatakan tidak usah dibayar lagi yang separuh itu, sehingga perceraian meninggalkan suasana yang mengharukan sekali, sebab yang melakukan orang-orang muhsin semua. Kalau sekalian terjadi tolak-tolakan, yaitu perempuan memberi maaf, yang laki-laki pun memberi maaf pula, bolehlah hakim atau keluarga campur tangan menyelesaikan sehingga suasana lebih mengenakan iman. Kemudian Tuhan berfirman di lanjutan ayat bahwa kamu bermaaf-maafan, itulah dia yang lebih dekat kepada takwa. Setiap muslim dan muslimat, takwa itulah yang menjadi tujuan hidup mereka. Ditambah lagi oleh Tuhan anjurannya, dan janganlah kamu lupakan kebaktian di antara kamu. Maaf-memaafkan, beri-memberi, sama-sama meninggalkan kesan yang baik. Yang walaupun ada perceraian namun silaturahmi kedua belah pihak masih tetap utuh dan teguh untuk melanjutkan lagi kewajiban lain dalam pergaulan hidup. Karena akan ada saya juga hubungan-hubungan yang lain dalam waktu yang lain. Sungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah melihat. Ujung ayat 237. Sama sekali hal yang dihadapi di atas ini tidak lepas dari penglihatan Tuhan dan dalam catatannya. Perbuatan dan cara pembacaan soal yang baik dan belajar lancar itu mendapat restu kasih dari Allah menjadi pahala semua. Adapun ulama-ulama salah yang menghukum mut'ah wajib ialah Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar dan sahabat, dan dari tabi'in ialah Hasan al-Bisri, Sa'id bin Jubair, Abu Qilabah, Az-Zuhri, Qatadah, dan Ad-Dahhak, dan lain-lain. Sahabat Nabi yang memaafkan mahar yang telah dibayarnya ialah Jubair bin Mut'im. Dia nikah dengan anak perempuan sahabat Rasulullah yang terkenal yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas. Lalu diceraikannya sebelum disetubuhinya dan dibayarnya habis mahar semua ketika talak. Maka bertanya orang kepadanya tentang hal itu, lalu dia beliau minta saja menikahi anaknya, maka payahlah buat saya menolaknya. Sekarang saya yang menceraikan anak beliau, maka sayalah yang merasa lebih patut memaafkan semuanya. Mari kita perhatikan dengan seksama ayat-ayat ini, terutama tentang talak, rujuk, ilah, idah, wafat, bercerai 2 kali, bercerai sebelum setubuh, maafkan mahar, mut'ah, pengobat hati, dan perhatikan pula bahwa pada tiap-tiap ayat ada peringatan takwa. Rumah tangga yang manakah yang diciptakan Islam? Cobalah perhatikan Islam kepada sumbernya sendiri. Adakah penganiayaan kepada perempuan sampai ketika akan mencerai susu anak dianjurkan berkerelaan dengan musyawarat? Wahai, bagaimanakah bentuknya rumah tangga Islam? Kadang-kadang termenunglah kita memikirkan keadaan kita kaum muslimin sendiri. Berapa banyak orang yang menceraikan istri semena-mena, berapa banyak pergaulan yang kacau balau. Pada pendapat penulis tafsir ini, terlebih dahulu wajiblah kaum muslimin belajar peraturan nikah, kawin, talak, dan rujuk dari Al-Quran sendiri. Setelah matang pula berpindah kepada kitab-kitab fikih untuk semata-mata peninjauan belaka. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.